Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah wa huwallahu alladzi la ilaha illa huwa walal hamdu fil ula wal akhirah walal hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah putus, senantiasa melimpahkan, mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang dengan nikmat dan karunia-Nya itu kita berharap rangkaian ibadah kita di awal bulan Ramadan yang lalu, yang kemarin baru kita lampaui, sampai pada akhir penghujung Ramadan yang akan datang, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan hal yang terkait dengan parenting, pendidikan, yang tentu saja hal ini saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini karena kebetulan saya beberapa terakhir hampir 4 tahun ini itu sedang mengelola sekolah yang terkait dengan tahfidz Quran, dari balita Quran, kemudian dari TK-nya sampai SD-nya. Banyak pelajaran yang kami dapatkan, terutama hal yang terkait dengan bullying atau perundungan. Ternyata setelah kita teliti, setelah kita lakukan riset, kebanyakan putra-putri ketika PPDB, yaitu pendaftaran siswa baru, dalam perjalanannya kita dapati sebagian di antara siswa atau santri atau santriwan, santriwati baru itu mengalami hal yang terkait dengan gejala yang setelah kita teliti hampir menyerupai dengan psikosomatik. Hal ini saya sampaikan para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta ibu-ibu sekalian, apa yang menjadi sebab dan apa yang menjadi keutamaan dari sebuah bulan puasa di bulan Ramadan ini, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua dan terkorelasi dengan pendidikan dini. Apa yang terkait di situ? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sering kita mendengar para khotib, para ustadz senantiasa menyampaikan ayat ini, dan hampir sebagian besar di antara kita pasti hafal ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa kepada umat-umat terdahulu, agar supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks tafsir bahwasanya tujuan daripada orang berpuasa itu baik puasa wajib di bulan Ramadan maupun puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan itu dalam rangka untuk membentuk pribadi yang muttaqin. Tetapi sebagian para mufassirin mengartikan kalimat takwa di sini ini memiliki makna bahwasanya agar supaya kalian itu ketika keluar dari bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang memiliki karakter, yang memiliki akhlak yang baik. Mengapa demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena takwa itu telah meliputi seluruh karakter yang ada pada pribadi seseorang. Seorang dikatakan dia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia memiliki pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang ramah tamah. Pribadi yang ketika diajak berbicara itu menyenangkan terhadap ketika terjadi interaksi sosial. Maka kalau seorang itu dia keluar dari bulan Ramadan, kemudian orang-orang yang dekat dengan dia itu menjauh karena tidak suka dengan pribadinya, yang pribadinya itu menyebalkan, membosankan, menyakitkan, maka sesungguhnya makna takwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 183 itu tidak mengenai pada orang yang berperilaku seperti itu. Maka sesungguhnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku takwa yang mencerminkan seseorang itu memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang menyenangkan kepada orang-orang yang ketika berinteraksi sosial dengannya, maka sesungguhnya karakter demikian inilah karakter yang Allah Subhanahu wa taala idam-idamkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya, dan hadis ini sahih, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu telah memberikan satu sabdanya yang berbunyi, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi wal qaimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih. Artinya ma'asyiral muslimin, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dia keluar dari bulan Ramadan mendapatkan nilai muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu mampu mencapai derajat orang yang ahlu sholat, mampu mencapai menjadi derajat orang yang ahlu puasa, itu adalah modalnya dengan husnul khuluq. Saya ulangi, sesungguhnya orang-orang mukmin dengan karakter husnul khuluq, dengan sikap sopan santunnya, akhlak yang baik, itu mampu mencapai derajat orang yang ahlu sholat dan juga orang yang ahlu puasa. Jadi orang ahlu puasa dan ahlu sholat itu terangkum terhadap orang-orang mukmin, orang-orang yang muttaqin, yang di dalam pribadinya itu memiliki pribadi yang menyenangkan, pribadi yang mencerminkan, memberikan akhlak yang baik, yang setiap orang ketika kehadiran orang itu di tengah-tengah itu sangat senang, ketika berbicara menyenangkan. Orang-orang yang senantiasa melakukan tegur sapa, orang-orang demikian ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mencapai derajat ahlu sholat dan ahlu puasa. Jadi kalau kemudian ketika keluar dari bulan Ramadan itu orang itu semakin kelihatannya itu males sholat berjamaah, males melaksanakan puasa sunnahnya, maka ini pertanda nilai takwa yang mencerminkan seorang yang memiliki akhlak yang baik itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut.
Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa korelasinya dengan bullying itu? Apa korelasinya dengan bullying, perundungan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu sebelum bulan puasa tiba, saya tuh ditelepon salah seorang daripada jamaah yang ngaji kepada saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya bisa bicara hari ini penting. Iya. Ada apa? Ustadz, ini gimana Ustadz? Anak saya itu melarikan diri dari pondok pesantren. Tidak izin kepada musyrifnya, anak laki-laki. Tidak izin dengan musyrifnya, dan dia itu melarikan diri dari pesantrennya itu yang terletak di daerah sana, ya tidak saya sebutkan daerahnya. Itu jalan kaki Ustadz, sampai ke Sidoarjo itu jalan kaki. Kenapa saya sampaikan begitu? Iya Ustadz, anak saya dibully. Anak saya itu dibully sesama teman pesantrennya. Karena sudah tidak kuat dibully, ya. Maka anak saya ini ngambek. Dan ngambeknya ini cukup bahaya. Ketika disuruh kembali ke pesantrennya, dia bilang sama ayahnya, "Bi, aku wali mati nih, ayah bisa aku dikembali ke pesantren itu." Aku gak gelem. Karena apa? Karena teman-temanku sering membuli saya. Maka ini saya sampaikan kepada para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki putra-putri, yang memiliki cucu-cucu, ketika memilihkan pesantren atau memilihkan lembaga pendidikan itu hendaknya betul-betul dikoreksi secara selektif. Jangan kemudian anak itu dimasukkan saja ke pesantren. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam pesantren atau lembaga pendidikan sekolah itu. Bisa jadi anak kita atau cucu kita itu menjadi sasaran bullying. Ini kita juga prihatin. Maka sesama kaum muslimin, sebagai sebuah sarana untuk tawassul bil haq, saya sampaikan agar kita berhati-hati di dalam hal memilihkan sekolah, baik itu sekolah umum maupun sekolah pesantren, kepada putra-putri kita, agar tidak terjadi apa yang dinamakan bullying ini. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata perintah puasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu puasa di bulan Ramadan, puasa yang wajib, maupun puasa-puasa sunnah lainnya, itu sangat terkorelasi dengan larangan yang ketika di dalam dia melakukan puasa itu ada sebuah larangan yang dia langgar, tetap puasanya itu sah. Asal tidak dia melakukan misalnya makan minum dengan sengaja atau berhubungan suami istri. Tapi ada sebuah larangan di lain ini yang dia langgar, dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Umumnya hadis tentang larangan orang-orang yang berpuasa itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu kaitannya itu dengan bullying. Perundungan. Apa? Perundungan dari verbal, yaitu lisan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini sahih. Apa? Malam yada paulah wal amalu bihi falaisa lillahi hajatun. Barang siapa yang seorang itu berpuasa tidak bisa meninggalkan qaula zur. Napa qaula zur niku bapak-bapak, ibu-ibu? Bullying atau ucapan kotor, ucapan yang sifatnya itu ngejek, sifatnya itu dusta atau berupa fitnah. Kalau ini seorang berpuasa tidak bisa menjauh dari perkara-perkara seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah Subhanahu wa taala
tidak berhajat dengan puasanya orang seperti ini. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka rentetan dari perintah puasa yang diperintahkan Allah taala kepada kita itu sangat terkait agar orang yang berpuasa itu untuk berperilaku yang menyenangkan, perilaku yang mencerminkan akhlak yang baik. Jangan kemudian dia yo puasa waktu dagang di pasar nimbang barang takarannya dikurangi. Ini tidak mencerminkan akhlak seorang pedagang yang baik. Ya, ada juga kejadian ya, orang itu jualan, saya tidak sebutkan nama buahnya. Buahnya itu ditimbang untuk sak oyote, sak tangkainya. Tuku beli 5 kilo, tapi kemudian ditimbang sak tangkainya. Kemudian kita coba untuk timbang di rumah, dengan tangkainya itu kita ketok, kita potong-potong, nyusutnya pakai 1 kilo. Coba bayangkan. Tapi kalau kemudian kita minta tolong, Pak nyun sewu Pak, lek saged niku lek kula tumbas boyo ditangkene diguntingi tayo nopo. Wah aku lek tuku aku pulake kok ngene Mas. Wis gak sok ngomong awak dhewe. Tapi ini merupakan satu cermin bahwasanya seseorang itu bisa dikatakan dia itu berakhlak karimah, itu bisa dicerminkan pada setiap aspek perilaku kehidupan sehari-hari. Dalam hal dagang dia senantiasa berakhlak karimah, menyenangkan ketika dia melayani pembeli. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir saya ingin menyampaikan pesan di mimbar khutbah Ramadan yang mulia ini. Mari kita jaga, mari kita rawat ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Terutama kita jaga lisan kita ini. Kita jaga mulut kita ini. Jangan sampai orang yang ketika berinteraksi dengan kita itu rata-rata lari. Karena apa? Dikenal lek ngomong itu nyelkit, lek ngomong itu pedes-ketus, ya, tidak menyenangkan. Jangan sampai seperti itu. Maka mari momen puasa di bulan Ramadan ini, mari kita pelihara puasa kita, kita rawat puasa kita. Jangan sampai puasa kita ini tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan lisan atau tutur kata kita yang kurang berkenan di hati orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan wawasan pengetahuan kepada kita dan memotivasi diri kita agar kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala muttaqin yang memiliki husnul khuluq, yang memiliki akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.